Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fungsi selanjutnya, yaitu fungsi lookup. Ya, fungsi lookup ini tulisannya. Fungsi lookup itu adalah fungsi pembacaan tabel. Fungsi untuk mengisi suatu tabel, diambil datanya dari tabel yang lain. Ya, biasanya tabel tersebut kita istilahkan dengan tabel data. Kalau tabel yang akan diisi, kita istilahkan nanti adalah tabel isian. Nah, ini kasus yang kita kerjakan dengan fungsi if di pertemuan sebelumnya ya. Kita sekarang coba kerjakan dengan fungsi lookup. Ya. Kita kemarin ada beberapa macam ketentuan. Di sini misalnya kita rangkum, kita buat 4 ketentuan, di mana ketentuan-ketentuan tersebut kalau fungsi if ya. Kalau fungsi if kemarin kita tidak harus menulis dalam bentuk data di suatu sel tertentu, yang mana kita langsung bisa menulis langsung fungsi if tanpa terpengaruh ini. Nah, sekarang untuk fungsi lookup itu akan terpengaruh dengan adanya tabel data. Nah, tabel data yang tersedia itu akan berpengaruh kapan kita menggunakan fungsi lookup atau tidak. Kalau nggak ada tabel data yang tersusun kayak seperti ini, kita tidak bisa menggunakan tabel lookup atau fungsi lookup. Jadi fungsi lookup, jadi intinya fungsi lookup itu datanya harus tersedia. Jadi datanya bisa di sel yang ada di sini, atau di sheet yang lain, atau di file yang lain juga bisa ya. Yang mana kalau untuk yang pemula, kita untuk belajar awal, kita letakkan tabel ini di sheet yang bersangkutan, ada di sini juga ya. Nah, tabel data ini nanti atau fungsi ini nanti ya, ini tergantung dengan tabel datanya. Kalau tabel datanya itu tersusun secara ke bawah begini ya, tersusun secara vertikal, itu nanti kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya, fungsi VLOOKUP. Kalau datanya secara horizontal ya, kita gunakan fungsi HLOOKUP. Jadi ada dua fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Kalau fungsi lookup datanya ini. Nah, kalau yang HLOOKUP kayak kita buat untuk data yang bila mana kita dengan data tersebut kita gunakan fungsi HLOOKUP. Nah, Anda bisa Ctrl C, kemudian paste spesial untuk merubah menjadi horizontal, kita pilih transpose ya, transpose, kita beri warna berbeda, yang itu kuning, yang ini hijau misalnya ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang tabel kuning. Nah, karena tabel kuning tersusun secara vertikal, maka ini kita gunakan fungsi VLOOKUP, VL, tekan tombol tab. Nah, di sini VLOOKUP pertama kali adalah lookup value. Jadi rumusnya pertama yang perlu kita ketahui adalah lookup value, nilai yang digunakan untuk melihat data ya, yang ada di tabel data ya, tabel datanya warna kuning itu. Nah, syarat dari variabel ini atau lookup value ini itu adalah data yang sama dengan tabel data. Data yang sama dalam hal ini mana ini? Data yang sama adalah angka ya, angka. Jadi angkanya ini ada di sini juga, cuman bisa kita lihat di sini angka yang ada di sini sampai 6, sedangkan di sini sampai 4. Berarti nanti error untuk yang ke-5 dan 6 karena di tabel data nggak ada, jadi sumbernya nggak ada. Jadi nanti kita bisa merubah ini, karena ini hanya sekedar latihan, 5-nya kita rubah menjadi 3, 6-nya rubah menjadi 2, dan seterusnya ya. Jadi atau lookup value itu adalah data yang bisa menghubungkan dengan tabel data, yang mana syaratnya datanya sama ada di sini. Jadi kita lookup value, kita klik ini. Nah, kemudian koma.
Jadi setelah menemukan lookup value, kemudian kita setelah koma tabel array, tabel data. Tabel datanya mana? Tabel datanya adalah tabel yang kuning karena kita memilih VLOOKUP, bukan yang ini, bukan yang hijau. Jadi kita ngeblok mulai, ya, kita ngeblok mulai dari yang warna kuning. Atau Anda boleh ngeblok di atasnya. Misalnya di sini ada tertulis kode. Nah, kemudian kita boleh ngeblok seperti ini. Nah, itu syarat pengeblokan harus dimulai dari data yang kita pilih sebagai lookup value tersebut. Jadi lookup value-nya sumbernya dari sini, maka ngebloknya juga harus dari kolom ini. Kalau misalnya Anda memilih lookup value di tempat lain, misalnya ya, ini di sini ada kode, misalnya A, C, D, B, misalnya. Ini misalnya kode 2, ini kode, ini warna. Nah, ini misalnya kode A, B, D, C, E, nah, dan seterusnya. Misalnya ya, kalau kita karena di sini ada dua data yang bisa menghubungkan dengan tabel data, kita boleh menggunakan salah satu. Ya, kita menggunakan salah satu karena tadi misalnya yang bisa menghubungkan tadi angka 1 ini atau ada abjad, Anda pilih salah satu misalnya ini lookup value-nya. Nah, karena lookup value Anda ambil ini, Anda ngebloknya juga harus dimulai dari kolom yang ada data tersebut. Jadi yang sinkron dengan data yang ada yang Anda tentukan di lookup value. Jadi ngebloknya mulai dari sini atau mulai dari baris atasnya. Yang jelas pokoknya menentukan kolom pertama itu harus data yang sama dengan tabel isian. Jadi harus mulai dari sini sampai datanya ini. Ya. Jadi Anda boleh ngeblok mulai dari sini, boleh sampai sini, atau ngeblok ini lebih dari satu baris tidak masalah karena pembacaannya nanti seperti ini, ya, ke bawah vertikal. Ya, jadi Anda bisa menentukan lookup value-nya yang Anda pilih. Misalnya kalau lookup value-nya adalah kode 1, ya, maka ngebloknya mulai dari sini sampai sini, atau dari atasnya juga boleh, lebih sedikit juga tidak masalah. Yang jelas pokoknya penempatan awal dari blok harus kolom yang berisi data yang sama dengan tabel isian. Semoga bisa dipahami untuk menentukan lookup value dan cara ngebloknya. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Jadi misalnya kita pilih yang ini. Untuk lookup value-nya kita pilih ini, ya. Misalnya ya. Nanti kita rubah. Kemudian ngebloknya berarti mulai dari sini, ya, atau mulai dari sini, tidak masalah. Kemudian ngeblok sampai sini. Nah, setelah ngeblok, langkah selanjutnya adalah mengunci. Seperti kita ketahui bersama, default standar dari alamat sel itu adalah relatif, yang mana ketika di copy ke bawah, ya, dia akan berubah sesuai dengan jumlah perubahan tersebut. Jadi kalau di copy ke bawah satu baris, maka angkanya juga akan berubah satu. Jadi supaya nggak berubah A1 menjadi A2, A3 dan seterusnya, kita lock dengan menggunakan tombol F4. Sorry, saya salah tekan. Saya ulangi. VL ini F4. F4 ya. Ini tombolnya agak error. Kemudian koma. Ya. Setelah mengunci ya tabel data, kolom index number. Nomor data dari yang Anda ambil. Ya.
Anda ingin mengambil kata-kata hijau, coklat, merah yang ada pada tabel data terletak pada kolom keberapa dari yang Anda blok. Kalau Anda tadi ngebloknya mulai dari kolom A, berarti 1, 2, 3. Kalau ngebloknya mulai dari kolom B, berarti kolom ke-2. Jadi data yang mau Anda ambil. Jadi misalnya sekarang Anda salah isi, hanya 2, kurung tutup, enter. Hasilnya NA salah ya, ini belum selesai karena ring lookup belum Anda isi ya. Boleh diisi false true ya, tekan tombol tab ya, atau Anda isi dengan ini ya, atau Anda isi dengan tombol 0, angka 0. Nah, kenapa kok begitu ya? Ini ada penambahan berbeda dengan fungsi-fungsi lookup sebelum Excel yang baru. Tipe Excel yang baru dulu tidak ada ring lookup kayak gini. Jadi tadi kalau misalnya datanya sudah urut, sudah sorting, ini Anda bisa melihat di sini A, C, D, B, kan tidak urut ya. Kalau ini urut, ini enter, biasanya bisa ya. Nah, karena ini tidak urut, Anda harus menambahkan koma 0 begitu ya. Jadi ini hasilnya kok 1, kok tidak hijau, karena Anda salah menentukan apa tadi, nomor kolom. Mestinya kalau Anda ingin kata-kata hijau, coklat, merah, berarti Anda diganti menjadi 3, enter. Nah, jadi ini tidak diketahui karena ini TM, padahal di sini ABCD kan. Jadi mestinya memang tadi bukan kode 2 ya. Kita ulangi, bukan kode 2, tapi mestinya kode 1, karena ini kita tadi kan hanya ilustrasi supaya Anda mengenal kapan Anda memilih lookup, kapan Anda memulai ngeblok ya, lookup value maksud saya. Jadi sekarang kita kerjakan yang benar, kita pilih kode 1, kemudian ini, kemudian lookup value-nya sudah kita tentukan, kemudian tabel array, kita bisa seperti ini ya. Kemudian tekan tombol F4, kemudian nomor kolomnya berapa, ini kita mulai ngebloknya dari sini, berarti nomor kolomnya yang kita ambil adalah ini, nomor kolom ke-2. Data yang kita ambil, enter, ini sudah bisa ya. Kenapa kok bisa tanpa angka 0? Karena ini sudah urut ya, sudah sorting 1, 2, 3, 4 sudah urut, sedangkan ini tadi tidak urut A, C, D, B ya. Jadi mestinya kalau Anda supaya mengurangi kesalahan, tidak muncul NA, Anda selalu nambahkan angka 0 juga, no problem ya. Kita copy ke bawah, ini 5 seperti saya katakan tadi, ini 3, 5, 6 tidak ada ya. Nah, ini mestinya seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami untuk fungsi lookup. Sekarang coba kita untuk warna 2, kita kerjakan dengan fungsi HLOOKUP. Nah, karena HLOOKUP datanya harus tersusun secara horizontal. Lookup value-nya mana? Ya tetap ini ya, karena datanya ini adanya cuman angka 1, 2, 3, kode 2 nggak ada ya. Kita ngebloknya dari sini karena ya, ngeblok awal kolom pertama ya. Untuk HLOOKUP adalah yang menentukan adalah baris, kalau tadi kan kolom ya. Jadi baris harus dari baris ini sampai ke sini, ke kanan, terus ke bawahnya no problem. Anda lebihkan misalnya, no problem ya. Yang jelas baris pertama harus ada data yang ada pada tabel isian ya. Jadi seperti itu untuk ini masih lookup value ya, sorry lookup value. Nah, ini jadi lookup value-nya sudah kita tentukan, setelah koma tabel array-nya kita lebihkan dikit. Kalau sudah, tidak harus lebihkan dikit, mestinya seperti ini ya. Kemudian tekan tombol F4. Nah, kemudian nomor baris, kalau tadi nomor kolom, sekarang nomor baris 2, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah selesai ya. Karena saya kebiasaan menggunakan Excel tipe lama ya, ini enggak
saya lengkapi juga bisa karena datanya sudah urut. Jadi mestinya Anda tambahkan angka 0. Ya. Udah. Sekarang fungsi lookup, rumusnya lookup value tabel array. Nah, sekarang coba kita gabung. Ini tadi mestinya mt ya, mt. Nah, gabung misalnya ya. Untuk menggabung ini tidak perlu. Misalnya hijau muda dan seterusnya tadi ya. Ini misalnya kita gabung VLOOKUP ya. VLOOKUP lookup value ini misalnya, kemudian saya ulangi tabel array, kita menggunakan VLOOKUP berarti datanya yang ada di sini. Ini sampai sini saya ngebloknya mudah dari kata-kata kode ya, langsung tekan tombol F4 ya. Kemudian nomor kolom 2 kurung tutup 0 kurung tutup enter, jadi ya. Kemudian digabung dengan menggunakan dan. Jika ya kode sama dengan M ini kemarin ya, maka mudah. Jika tidak, value false-nya kita isi langsung tua. Nah, hijau mudah. Supaya ada jaraknya, kita berikan spasi. Karena spasi kemarin adalah label, harus pakai tanda kutip. Nah, jadi supaya ada jaraknya, caranya diberikan spasi yang diupdate tanda kutip. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau tabel array-nya ya, kita langsung ngeblok. Ada dua cara ya, ada cara lain maksud saya untuk menggunakan tabel array ya. Jadi misalnya ya, kita buat lagi di sini misalnya untuk tabel kita boleh memberi nama terlebih dahulu tabel tersebut. Cuman kalau saya anggap itu kurang fleksibel. Jadi saya lebih senang ngeblok langsung untuk menggunakan atau menentukan tabel array ini tadi ya, tabel array bloknya tadi. Nah, sekedar tahu saja untuk memberi nama ya, Anda blok dulu, memberi nama suatu tabel misalnya. Kemudian formula Anda pilih define name ya. Anda beri nama tabelnya misalnya tabel V ya, vertikal. Ininya sudah ya. Untuk komennya boleh Anda isi, boleh tidak, langsung oke. Ya, misalnya untuk yang lookup juga sama, silahkan. Saya hanya memberi contoh ini. Nah, sekarang untuk mengerjakannya VLOOKUP ya. Ini kemudian koma seperti tadi sudah ya. Tabel array-nya langsung kita tulis. Tadi apa? Nama tabelnya tabel. Nah, ini muncul tabel V ini. Ya, tabel V, tapi sebelumnya Anda memberikan dolar ya, tanda dolar sebagai kunci. Kemudian Anda cari tadi tabel, namanya adalah tabel V. Ini dulu tabel V, kemudian Anda berikan dolar. Nggak perlu tanda dolar ya, berarti jadi kalau dulu pakai tanda dolar, jadi tabel V, kemudian nomor kolomnya tetap sama tadi, kemudian tinggal nambah 0 ke belakangnya, enter, sama ya. Untuk melihat nama tabel yang sudah Anda buat, Anda bisa mengklik ini ya. Nah, ini
tabel V ada di sini. Jadi misalnya Anda menambah lagi tabel yang baru seperti ini, kemudian define name misalnya tabel H, nah horizontal, oke. Ya, kemudian kita ulangi, misalnya H lookup, kemudian lookup value-nya tetap ini, kemudian tabelnya, untuk melihat tabelnya Anda tekan tombol F3. Tabelnya tadi namanya apa saja, kalau mungkin Anda lupa tekan tombol F3. Nah ini Anda bisa pilih yang mana, pilih yang atas, oke. Kemudian nomor kolom 2 0, kolom tutup, enter. Nah ya, udah, semoga bisa difahami.